Biasanya sebuah prodi itu bisa agak running atau timbul itu ketika ada data yang aplikasi. Jadi memang sebelumnya implementasi sebelum dari kita itu ya masih banyak hal yang perlu dikoreksi atau diperbaiki, namun karena kita fokus untuk memperbaiki prodi di tahun 2023 menjelang tahun 2023 kita mencoba untuk menggunakan berbagai aspek baik dari pendidikan, SDM, bahkan mungkin pidana yang penelitian, kemudian kurikulum juga kita meningkatkan dengan berbagai kegiatannya. Jadi alhamdulillah meningkatkan sampai sekarang pun setelah kita mendapatkan akreditasi baik sekali itu kita semakin banyak kegiatan. Untuk kurikulum ya, saya memang tidak dari awal di sini, saya dari 2020. Kemudian pada saat itu pas ada desain kurikulum. Itu desain kurikulum adalah waktu atau kegiatan di mana itu kita memang melakukan perombakan besar-besaran dari dulu mata kuliah yang kiranya tidak bagus, dari visi-visi prodi kemudian dimasukkan ke dalam itu tentang mata kuliah dan profil jurusan itu tambah 2020 waktu. Namun seiring waktu berjalan itu juga masih akan berbeda-beda. Jadi memang untuk jurusan kurikulum itu dari desain kurikulum. Kemudian kalau mungkin kalian tahu sendiri di sini banyak juga lumayan ya, entah kalian memperhatikan atau tidak, pergantian pimpinan dari para prodi, atas dekan, bahkan ke rektor dan seterusnya itu. Nah, disitulah kita juga agak mengalami kebingungan mana yang harus dipakai. Namun semuanya termasuk dari Bu Nafi sebagai termasuk sekarang kembali lagi kami bukan Bu Nafi dia waktu dia kembali lagi di sini settingan visi-visi termasuk kurikulum itu dikembalikan lagi ke arah ada biasanya kurikulum 2 minggu sekali atau mungkin bisa lebih dari itu kalau ada audisi. Kalau dulu mungkin kalian akan dua ya, kita ini sebelum dua satu itu menggunakan sistem dua nomor. Setelah desain itu kita akhirnya diubah itu untuk menjadi sistem semester yang sekarang ada bisa pakai. Ya, walaupun mungkin masih baru ya, tapi kita langsung dipakai itu meminta atau berbincang atau bermimpi untuk kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang mana fokus kita tidak hanya menjadi jamaah itu, tapi juga profesional. Makanya kita punya 9 apa? Ya, profesional. Tapi artinya salah satunya Pak sehingga menekan bahwa kita harus mempunyai profesional soleh
ya oke di kemudian ini harus profesional di tempat-tempat lain masyarakat masuk juga di kemudian harus profesional bahwa NU itu belum punya kapasitas atau belum ada banyak orang yang bisa masuk ke sana. Biasanya menteri-menteri itu ada dari selain NU kemudian baru masuk ke sana. Nah itulah visi besar yang mereka sampaikan dan juga dimasukkan ke dalam registra kuning kemudian masuk ke registra fakultas ya, akhirnya masuk ke renov registra itu rencana strategis renov itu rencana operasional yang prodi itu harus dijalankan. Di penyusunan kurikulum itu juga dikatakan capaian profil sanitas seperti guru itu pasti yang kita berikan, namun kita juga menyiapkan trainer dengan pelatihan atau kita rasakan untuk mahasiswa itu bisa mempunyai bisnis terkait tidak hanya jadi guru tapi bisnis pendidikan atau yang lainnya, kemudian juga bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi peneliti linguistik dan segala lagi. Kita membuka kompetensi lulusan itu tidak hanya cuma dari guru agar bisa bersaing lebih luas. Ketika tidak jadi guru bisa membuat lembaga membuat khusus atau bahkan menyiapkan diri di translator atau berbagai itu dipasarkan di beberapa makro yang semester ini. Jadi sama dalam apa yang dilakukan oleh PPI meningkatkan kualitas mahasiswa? Tentu kalau berbicara terkait mahasiswa itu semua aspek itu saling berkaitan. Saya sendiri di sini ada beberapa strategi yang sudah saya selalu katakan bahwa ketika kita ingin menyiapkan mahasiswa yang berkompeten tidak hanya dari guru sendiri, dari mahasiswa, dari pimpinan, dari dosen, atau bahkan mungkin kita bekerja sama dengan luar itu sebenarnya dalam pembelajaran kita sendiri itu juga didukung dengan program pemerintah yang MPKN. Dan di sini kebetulan dari mulai dibuka kemudian mahasiswa mendaftar sampai sekarang itu mengalami peningkatan khususnya sekarang para mahasiswa yang ikut PNM, para mahasiswa Merdeka itu di Papua ada, yang terima di kawasan Hajar itu juga ada, yang terima di Magang Bersertifikat di perusahaan juga ada. Dan itu harapannya kompetensi mahasiswa tidak asal prodi. Kalau dari prodi sendiri kita sudah menyiapkan kelas, kita menyiapkan kegiatan-kegiatan yang disediakan kolaborasi dengan HIMA, ada yang kami tahu, dan itu kalau yang ada gizi, ada yang lainnya, kedepannya itu juga menjadi padat. Dan kampus juga dari kemahasiswaan Pak Irwan itu juga biasanya mengadakan kegiatan soft skill yang kalian bisa akses itu biasanya ada flyernya itu juga dalam jadi dari secara akademik perkuliahan ya, kita mencoba profesional seperti itu juga harapan itu bisa, kemudian dari kurikuler kemudian kurikuler itu yang kita coba kolaborasikan dengan kegiatan baik dari divisi yang kita punya dengan kakak sampai dan seterusnya itu ataupun bahkan dari luar kegiatan MKM dan medsos termasuk laboratorium sosial yang diadakan di sini di semester 7 itu sangat berpeluang atau sangat memberikan kontribusi signifikan untuk menyiapkan mahasiswa itu bisa mencapai profil usaha maksimal. Hasil dari upaya itu sudah terlihat. Kalau terlihat kita dari 2017 berdiri, kemudian lulus itu baru angkatan 1.
kita lihat di Yogyakarta ini dan juga di nanti untuk yang berbasis itu atau sekarang di Semarang SMA itu juga jarang. Makanya untuk mengangkat ya, selain daripada kita mencoba menjadi pendidik profesional berbasis inklusivitas, kadang-kadang tahu sendiri ya, inklusifnya PBI berbeda dengan PGSD. Kalau PGSD kita ada menerima mahasiswa, ada yang umum, itu nanti begitu belum ada ya, nanti inklusif kita mungkin berdasarkan range of age-nya dari mahasiswa kita yang luar biasa. Jadi inspirasi di situ. Ada juga yang itu, jadi inklusif itu tidak hanya terbatas keterbatasan apa inovasi itu juga banyak mencoba menerapkan di kelas, termasuk OBE outcome based education. Itu proyeksinya adalah bagaimana nanti mahasiswa tidak selalu ketika mau menggapai capaian pembelajaran itu melalui tes, melalui UAS, tapi bisa juga berbasis proyek-proyek. Makanya kita juga beberapa dulu kalau kalian merasakan beberapa makanan misalnya sudah proyek. Kemudian yang terbesit mungkin belum signifikan ya kalau ini, tapi arahnya sudah jelas dan dibantu oleh bagaimana menyiapkan mahasiswa untuk mempunyai skill ya. Paling kayaknya ada edukasi apa di forum itu dan waktu Ramadan itu kan namanya di skill apa itu itu Pusdeka juga termasuk layanan Pusdeka, DESI itu sebenarnya masuk inklusif ya. Cuma penyiapan skill kita bisa apa ya, nafas dan sebagainya itu juga agak bisa menjadi konten kreator yang baik kan dilengkapi dengan kemampuan kita mendesain. Nah, kalau global berbasis dan kewawasan global termasuk juga di Semarang, ya kita tahu sendiri mungkin satu-satunya prodi termasuk di UI yang ada tahlilan per bulan itu cuma kita. Itu bagian dari sebenarnya awal-awal karena itu jalan lagi biar para mahasiswa itu sudah sangat mengenal retro dan mempraktekkan itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa ambil tahlil, semuanya harus bisa. Itu karena produk atau kekhasan yang ada di sana atau tidak mungkin kita masih mengikuti ya di satu tapi juga kegiatan yang di masjid kegiatan termasuk lulusan kita harus bisa baca Quran. Itu kan ada sebelum kalian bisa skripsi kalian harus lulus tes pesantren itu membaca Quran, membaca kitab dan masyarakat dengan sangat khas di sini dan kayaknya jarang. Ya ini dilema ya, saya sudah biar sekalian kalian membantu. Angkatan 22 itu termasuk yang paling banyak. Sebenarnya paling banyak juga satu, tapi di dua kelas. Trennya itu sebenarnya naik terus, kecuali malah tahun ketiga mulai pertumbuhan sedikit, lumayan sih dari 30 menjadi berapa. Itu dari awal itu sebenarnya naik dari 17, 19, 20, 21 jadi sekitar 20 sampai 30 di sekelas ya, sekelas di tahun 2023. Namun di tahun 2023 ini memang itu jadi PR kita sama. Dan ketika saya juga mengikuti beberapa asosiasi termasuk ASPBI, asosiasi program studi pendidikan bahasa Inggris seluruh Indonesia. Ketika kita mengadakan pertemuan ternyata sama mengalami hal yang sama bahwa di tahun 2023 itu semua PPI mengalami penurunan. Kenapa? Nah itu memang dari tinggi yang membuat apakah kita bahasa Inggris itu sudah agak menurun karena itu sebagai skill soft skill masing-masing.
ekspos dari masyarakat yang melihat, kalau melihat, kemudian kita sudah melakukan kerjasama banyak di beberapa lokasi kayak Melangi, Alida, kemudian juga ada Ma'arif, ya, karena Unidia dan beberapa kegiatan. Sebenarnya kalau untuk memperkenalkan itu banyak juga ada kolektif yang dimana memang PNB itu memang terpusat di dan kegiatan sosialisasi juga dibantu kolektif. Nah, caranya biasanya kita melakukan kunjungan pesantren. Dulu itu masih seperti itu, tapi sekarang ini tidak semasif dulu. Nah, orang itu belum kita bagus dan banyak yang mau kerjasama dan ada yang mau menyewa. Kemarin waktu ada Easter untuk dan mereka itu dari Ma'arif mau mengadakan kerjasama dengan si guru juga itu otomatis kan dan kemarin juga Pak Muskul dan beberapa dosen itu kan ikut kegiatan dulu ketika di tengah juga sekali yang untuk promosi kita dan saya sudah sering misi di beberapa sekolah mana satu, mana tiga, MA Risalah, kemudian MS beberapa itu misi dan itu juga sebagai promosi kita lebih banyak yang kegiatan PBI mengerti bisa berjalan. Sebenarnya bagian dari kita promosi juga advokasi mana ada advokasi. Buat perusahaan itu kan mana sudah ada. Dari PBI mungkin apakah ada dari waktu itu mensupport ada memberi arahan di ini masuk di sebenarnya kemarin kan saya sudah minta bilang buat timeline. Kalau sudah timeline saya tahu kapan kira-kira saya akan sekarang bisa itu sudah dari kemarin sudah beberapa minggu sampai sekarang termasuk dari alokasi dana yang bisa kita berikan sebagai support. Jangan dilihat jumlahnya karena prodi lain tidak ada yang ngasih, prodi aja yang ngasih, PBI aja. Jadi semoga tetap semangat dan itu juga bagian untuk membantu nanti kalau ada program yang mau menggunakan dana bisa pakai itu. Dan insya Allah PBI mengerti itu bagian penting. Pokoknya kalau kolaborasi dari prodi itu pasti ada dengan termasuk saya juga akan terjun dalam ini. Enggak betul lagi. Ya itu katakan mencoba melompat. Jadi ya namanya melompat ini juga itu malah. Tapi sebenarnya kita sudah kalau dari UNIF juga ya sudah melakukan pendekatan ketika persisnya juga semua
kepala RT atau yang ada di sekitar situ diundang untuk pulang mulut, dan termasuk juga waktu pembagian apa ya, biasanya kalau zakat dan sebagainya itu yang dikasih juga orang asli. Jadi ya itu subjektif ya, karena pas ketika kalian yang mau balik memang tidak terlalu mengenal atau sebagainya, cuma kita sudah melakukan atau mungkin kurang masalah dan sebagainya itu sudah jadi catatan dan ya ada yang tinggal di sekitar sini enggak. Nah ya itu yang punya tugas untuk ya kita mahasiswa ulama maksudnya kampusnya ada di sini. Bahkan waktu saya kuliah dulu ya, ya aktif di masyarakat untuk mengetahui bahwa mahasiswa ulama, apalagi kalau kata ulama itu sangat asosiasinya masyarakatnya lumayan kuat, entah itu panggilan, entah itu apa, entah itu perkembangan dan itu bagian dari promosi juga. Kalian ngomong ketika kalian jurusan bahasa Inggris, kok enggak ajari anakku les bahasa Inggris, kasih anak bahasa Inggris, pasti akan ada titik di sana. Saya yakin salah satu dari kalian nanti sudah atau mungkin akan menemukan titik di sana. Ya, makanya silahkan kalian nggak ada tempat itu, tempat yang katanya nggak ada promosi itu kasih aja, jadi mengabdi biar tahu loh bahwa kita punya kegiatan yang sangat bagus. Dan maksudnya ya tempat-tempat yang kayaknya bersama, tempat-tempat yang bagus untuk kita jadikan kerjasama, kita kasih aja. Mengabdi, saya sering melihat orang mahasiswa ya di perempatan yang membawa kardus dan sebagainya, ya, itu baru baik ya. Baik lagi kalau kalian benar-benar mengaplikasikan ilmunya ya, daripada hanya penggerengan atau semacamnya. Kalian punya apa? Kan PPI, bahasa Inggris yang diamalkan. Kalian punya kekuatan di agama, kan diamalkan kepalanya dan seterusnya. Jadi lebih kalau saya lihat ya termasuk mungkin kalian bagian dari yang dikritis apa ya, yang dikritisi orang-orang sekarang, ada yang bilang definisi strawberry, ada yang sebagainya ya. Ya kalau pada saya itu bahwa kita memang ini berkontribusi secara real dari masyarakat, dan itu akan berubah semangat sosial kalian dan skill kalian, dan juga kontribusi kalian ke kampus sama mater dan orang. Terus goals apa lagi ini dapat bisa mencapai akreditasi yang sangat baik ini? Kan kalian harus tahu bahwa bukan sangat baik, baik sekali. Baik sekali itu kan baru B, masih ada A. Ya, yang jelas secara institusi kita harus mengejar A itu unggul. Kemarin itu kita sebenarnya sudah banyak hal yang positif yang disampaikan asesor itu. Oh ini sudah bagus secara fasilitas, sudah bagus, tapi masih kurang dalam mungkin kerjasama. Jadi salah satunya kerjasama. Hanya kita juga akhirnya konferensi juga kita bagian dari kerjasama. UTHN termasuk yang sangat membantu kita untuk melakukan kerjasama. Jadi pengembangan kerjasama di luar, tapi tidak hanya MOU ya. Mungkin yang kalian lihat secara apa ya, yang ada di sosmed itu kerjasama ini itu banyak yang masih MOU, belum secara implementasi kegiatan. Kalau kegiatan kayaknya kita benar-benar melakukan kegiatan. Pas besok ya tanggal 27 saya kasih bocoran ada yang mau kasih kegiatan kayak mana lagi, yaitu karena topiknya sangat bagus, environmental education, pendidikan lingkungan, ya, itu sangat bagus. Ya itu secara kerjasama. Kemudian secara inner struktur itu ya kita masih banyak kurang juga. Kayak bagaimana kita membersamai DPA atau
Gunana S3. Jadi kemarin khususnya semester 2 ini kita mengalami terosok di mana jumlah dosennya, apalagi dosen bahasa Inggris itu selalu diminta mengajar seperti lain, mengajar di dua basis itu juga menambah beban SKS nya. Jadi secara profesional itu harapannya masih perlu menambah, apalagi dosen di bidang logistik itu kemarin ada sekarang belum ada, makanya ada ikut aja sebelum. Makanya kita meminta dosen DLB, makanya dosen luar biasa. Jadi kakak-kakak saya kita meminta bantuan salah satunya itu Mbak Naya, itu ngajar di mata kuliah IELTS akademik sama skor analisis. Karena secara relatif kita punya 6, tapi secara pelaksanaan kita cuma punya 5 dosen. Itu memang perlu penambahan dari segi total, dari segi jumlah, dan juga spesifikasi. Kita banyak dosennya itu di bidang education. Kayak saya dulu Nana, Pak Ferry, dan juga Pak Ayan. Bu Ayu sebelumnya education juga. Saya space dari title-nya itu MBD, malah khusus saya MBD. Tapi kalau kita kekurangan dosen di linguistik, dosen-dosen yang punya akademistik di analisis. Tapi seharusnya secara benarnya adalah dosen yang ngajar linguistik itu memang dari S ada sastra, magister of art, PS-nya memang masih ada tambahan. Kemarin kita sebenarnya rekrutmen dosen, tapi karena syaratnya S3, jadi yang terfilter sangat sedikit. Ada beberapa yang masih order tidak bisa diterima karena ada satu yang belum cocok dengan kita. Idealnya itu dosen atau pengajar proporsinya adalah 1:20 sampai maksimal 1:11. Kalau dalam SNTT atau LT itu 1:11 sampai 1:30. Jadi dosen mengajar kelas itu. Nah, total kita mahasiswa kita ada sekitar 140 atau 104 ya. Yang aktif itu 104 dibagi dosen 6 atau 6. Nah, kayak kemarin saya ingat rasionalnya itu 1:20 itu sebenarnya 27 itu masih normal, cuma kita memang karena gimana studi jadi kurang, dan juga dari segi bidang keahliannya itu kita perlu jadi bisa lebih kuat di navigation dan atau yang lainnya. Kira satu orang punya pertanyaan sebanyak. Ya, mau sama saya kalian aja bagi-bagi. Berarti yang tugas di SD itu sudah beda sendiri.